Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Gini teman-teman, saya sering banget di tagging teman-teman kalau ada orang dia di media sosial merasa putus asa, ingin bunuh diri dan sebagainya. Dia pikir ya saya bisa kasih support setiap orang gitu, saya inbox, saya jawabin. Terus kemudian ya dengan berharapan saya bisa membantu menyelamatkan nyawa orang tersebut. Yaitu sikap yang menurut saya sih harapan yang baik sih, tetapi saya juga nggak bisa setiap orang harus saya support seperti itu, karena saya tiap hari saya harus jawab banyak banget pertanyaan. Saya juga di sekretariat KPSI banyak yang datang ke saya, telepon lewat jalur media sosialnya KPSI maupun media sosial saya sendiri, itu udah banyak banget yang harus saya jawab dan saya berikan edukasi atau support gitu. Nah, saya ingin teman-teman semua dengan pengetahuan yang didapat dari KPSI juga bisa memberikan support pada lebih banyak orang di Indonesia. Nah, gimana nih caranya kita memberikan support? Ya, saya jawab sebisa saya aja ya, gitu. Jadi gini, ketika seseorang mengalami dorongan bunuh diri, itu sebenarnya berdasarkan edukasi yang saya dapat dari para profesional kesehatan jiwa, itu sebenarnya udah termasuk kondisi kegawat daruratan psikologis ya. Nah, kita bisa mendengarkan keluhan dia, kita bisa memberikan masukan sebisa mungkin dengan bahasa awam juga boleh lah, kan niatkan kita baik. Tapi itu sifatnya menunda aja dulu sebentar. Tetapi yang paling penting untuk dilakukan adalah mendorong dia untuk mencari pertolongan medik psikiatrik di layanan kesehatan terdekat. Kalau kita tinggalnya dekat dengan dia atau kebetulan kita berada dekat sama dia, kita tenangkan dulu supaya dia percaya pada kita. Nah, kemudian setelah itu kita harus bawa ke layanan kesehatan terdekat. Misalnya rumah sakit jiwa terdekat. Nah, di rumah sakit jiwa itulah kondisi kegawat daruratan jiwa, misalnya dorongan bunuh diri, upaya bunuh diri, ini bisa ditindaklanjuti dengan memberikan perawatan inap buat ODGJ ini, gitu ya. Jadi tuh ketika orang udah mau kan upaya bunuh diri, gagasan bunuh diri mengarah kepada percobaan, itu sebenarnya udah di luar kemampuan kita untuk memberikan support. Kita harus segera hubungi keluarganya, atau kalau kita keluarganya ya harus segera kita bawa ke layanan kesehatan jiwa terdekat. Nah, kalau tadi kita bisa jangkau rumah sakit jiwa, segera ke rumah sakit jiwa supaya dapat perawatan. Nah, gitu, dia harus rawat inap dulu, nggak bisa tuh misalnya saya obatnya pulang ke rumah, nggak bisa, karena percobaan bunuh diri itu mencuri-curi. Itu gangguan depresi itu kalau kita kadang kita kasih support dan sebagainya, dia memang tidak terjadilah bunuh diri. Tapi kadang kalau kita lengah bisa terjadi. Kan kita yang jadi merasa bersalah, merasa ini jadi kecolongan gitu. Nah, makanya lebih baik kalau udah ada upaya bunuh diri, dorongan bunuh diri yang sangat intens, nah itu bawa rawat inap ke rumah sakit jiwa. Kalau jauh dari rumah sakit jiwa, bawa ke puskesmas terdekat dulu atau ke RSUD, ke UGD-nya gitu. Ya, kita harapkan, nah walaupun mungkin ada layanan kesehatan misalnya puskesmas yang belum siap, nggak apa-apa lah. Yang penting kita bawa dulu ke dokter, nanti dokter bisa bantu apa gitu. Kalau misalnya dia belum siap, ya barulah kita cari upaya yang lain. Misalnya ya akhirnya kita bawa pulang, kita tenangkan. Tetapi saya harapkan sih di puskesmas di seluruh Indonesia harusnya bisa bantu lah. Misalnya ngasih
obat yang membantu untuk tidur dan sebagainya gitu, sehingga dia bisa beristirahat dulu dan kemudian dia bisa berpikir agak lebih jernih lah besoknya gitu ya. Terus juga gini, keluhan teman-teman tuh kalau lagi nge-tagging saya kalau ada kasus bunuh diri itu di internet ya, ada yang mau live gitu misalnya, wah itu saya prihatin banget. Keluhan mereka gini, Mas Bagus, ini kok masyarakat kita ini ada orang mau bunuh diri kok malah dibully gitu, malah disalah-salahkan, dibilang bodoh lah, lebay lah, cari perhatian lah ya. Atau kadang ada yang komentar, ya udah live dong, gue pengen nonton. Ini aduh sangat kita sayangkan gitu ya. Sayangnya yang sangat memprihatinkan adalah ya netizen di Indonesia ini masih belum dewasa gitu, nggak bisa membedain bahwa ini masalah kehidupan seseorang gitu, yang tidak sesimpel itu gitu ya. Saya sih menghimbau supaya masyarakat kalau ada orang yang sedang putus asa seperti itu ya jangan dibully lah gitu. Memang ya kadang teman-teman netizen ada yang merasa, saya hidupnya lebih susah, saya bisa tuh survive nggak kayak gitu tuh, mah lebay aja gini ya. Hidup orang nggak seseperti itu, nggak sesimpel itu gitu. Dan kekuatan mental seseorang berbeda-beda gitu. Nah yang perlu kita ketahui adalah bahwa 90% orang yang melakukan upaya bunuh diri yang sampai meninggal lagi itu umumnya sedang mengalami satu kondisi gangguan jiwa berat yang terdiagnosa ya, terlambat dia mencari pertolongan. Orang nggak tahu bahwa dia ngalamin gangguan jiwa berat, atau dia sudah terdiagnosa tapi dia tidak mendapatkan perawatan yang baik, atau dia tidak mengikuti instruksi dari dokter, misalnya obatnya nggak diminum dan sebagainya gitu. Dan kemudian juga support sistemnya itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah disebut gangguan jiwa berat yang paling sering mengakibatkan upaya bunuh diri itu adalah gangguan depresi. Nah, saya depresi, saya bisa tuh. Ya, ini kesalahan nih. Orang awam tidak ngerti ya. Tidak ngerti bahwa diagnosa gangguan jiwa tuh banyak, semuanya disebut depresi sama dia. Dia galau-galau doang, anak-anak muda galau doang nyebutnya gue depresi. Ya tidak begitu. Nah, gangguan jiwa tuh ada spektrumnya juga gitu, ada ringan sampai berat gitu. Kalau depresi ya rada depresi ringan ya masih mungkin bisa lah, tapi kalau yang namanya gangguan depresi udah berat itu tidak sesimpel itu, tidak mudah membalik telapak tangan gitu. Karena gangguan seperti ini seringkali udah terjadi lama, kemudian itu bisa muncul menjadi satu gangguan jiwa yang berat. Kalau udah berat artinya udah terjadi ketidakseimbangan kimia di otak, yaitu kurangnya ya katakanlah hormon ya, atau senyawa kimia otak yang disebut neurotransmitter yang namanya serotonin. Nah orang yang depresi serotoninnya itu sangat rendah, sehingga orang tersebut merasa kesedihan yang mendalam yang susah dihibur lagi dengan segala sumber daya yang ada di sekelilingnya. Bahkan itu tadi, orang di sekitarnya pun karena minimnya pengetahuan kesehatan jiwa, bukannya memberikan support, malah kadang-kadang ngejek, memojokkan, di stigma, dianggap kurang iman lah, lebay lah, cari perhatian. Akibatnya dia bukannya mendapatkan support, malah dia semakin terpuruk dan merasa nggak dimengerti. Akhirnya dia menutup diri dari bantuan orang sekitarnya. Nah kalau orang di media sosial dia putus asa sampai ingin melakukan upaya bunuh diri, terus kemudian kita ngebully, kita ikut dosa loh gitu. Kita ikut dosa karena kita ikut membuat
kondisi dia itu semakin terpuruk dan akhirnya dia lakukan. Gitu. Jangan dianggap main-main gitu, kalian ikut ngejek, ngetawain dan sebagainya. Kalau kalian tidak bisa membantu, mendingan kalian diam aja lah. Syukur mau doain, tapi kalau diam aja udah membantu daripada komentar yang membuat dia, menyakiti dia lebih dalam lagi, membuat dia terabaikan, membuat dia berpikir bahwa dunia luar itu kejam semua, nggak ada orang baik, nggak ada harapan, membuat dia nggak berharga dan sebagainya. Akhirnya dia malah benar-benar melaksanakan upaya tersebut. Gitu ya teman-teman. Jangan lagi kita membiasakan cyberbullying gitu. Gangguan jiwa seperti depresi itu nggak ada yang mau ngalamin gitu, tapi itu terjadi sama dia. Kadang juga misalnya orang tersebut ya kehidupan keluarganya broken home, ada peristiwa kehidupan yang berat, misalnya bisnisnya hancur, nggak ada orang yang support dia dan sebagainya. Kalau kita berada dalam posisi itu belum tentu kuat. Bahkan banyak ya para ahli mengatakan bahwa gini, orang depresi itu bukan orang lemah, tetapi dia orang yang berusaha kuat sekian lama sampai akhirnya mencapai batas maksimal, dia akhirnya nggak tahan lagi, baru dia ngalamin seperti itu. Gitu. Kalian yang merasa kuat dan sebagainya, kalau kalian dalam posisi itu belum tentu kuat. Saya sudah ngeliat ribuan kasus ODGJ gitu. Saya udah ketemu ribuan orang ini, bukan 100-200 lagi ya. Kalau kita mengerti kesulitan hidupnya dia, waduh, kayaknya kita speechless gitu. Saya sering kali ketemu kasus itu, speechless. Ternyata ada banyak yang tidak mampu kita tolong. Banyak permasalahan kehidupan manusia yang membutuhkan juga pendekatan sistemik gitu dari pemerintah, dari negara, dan kita harus membentuk masyarakat yang juga memahami masalah-masalah kesehatan jiwa dan masyarakat yang memiliki simpati dan empati terhadap sesama yang sedang dalam kesulitan. Gitu. Ya. Jadi ya sekali lagi, hentikan cyberbullying terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, apalagi yang sedang mengalami dorongan bunuh diri. Ayo bantu dia mengakses layanan kesehatan terdekat dari mulai puskesmas, RSUD, kalau bisa langsung ke rumah sakit jiwa supaya dia bisa mendapatkan perawatan yang baik. Nah, nanti kita bisa ngelihat bahwa dengan perawatan yang baik dia bisa berubah, hidupnya bisa optimis kembali, punya harapan lagi dengan pengobatan, terapi, psikoterapi, support dari lingkungannya dan sebagainya, bisa berubah gitu. Bahkan ada terapi-terapi misalnya stimulasi magnetik dan sebagainya yang udah canggih juga alatnya, di Indonesia udah ada gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa gangguan depresi ini nggak sekedar orang yang punya masalah doang kemudian dia jadi depresi, bukan, tapi ada faktor genetik juga. Orang-orang yang dia keluarganya juga dulu ada yang mengalami depresi dan sebagainya. Jadi kompleks permasalahan gangguan jiwa itu ya. Ini kita berharap kalian yang selama ini suka ngebullying nggak ngalamin, tapi kalau kebetulan nanti keluarga kita ngalamin atau diri kita ngalamin, nah nanti baru tahu rasanya gitu, bahwa ini bukan pilihan bagi siapapun ya teman-teman. Itu aja pesan saya. Siapapun anggota KPSI atau masyarakat umum, kalian bisa menolong dengan mengajak orang yang sedang bunuh diri segera mengakses layanan kesehatan. Nah, itu kalian bisa merubah hidup orang yang tadinya mau terpuruk menjadi optimis kembali. Begitu aja ya teman-teman, sementara ini saya jawab sebisanya nih. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak video saya. Semoga berguna.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat malam teman-teman, salam sehat jiwa ya.